Dah. iPhone. Kalau info ini ya. iPhone. Iya, so. Kok merinding sih? Bang Info belum pernah ketemu Om. Tapi ketemu kamu. Pas di makam teh, aku ketemu Amelia. Aku mau ketemu Amelia teh. Aku sayang sama dia. Demi Allah, aku tuh dari kecil sampai umur Bang Info udah tua ya. Seperti yang kamu bilang, mungkin kamu pernah ngerasain dengan omongan kamu yang tadi. Kamu bilang ya kalau misalnya kita mengizinkan pakai aku saat tadi, aku yang ngerasain pada saat COVID. Kak Info tuh udah pamit sama keluarga. Demi Allah, aku udah pamit sama mama karena Info kan di Padang Bun. Hai, masih bersama gue Ilvo Tanjung. Hari ini adalah momen yang spesial yang ditunggu oleh semua teman-teman semua, ya. Permintaan teman-teman dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saat ini aku lagi bersama seseorang yang sangat spesial banget. Aku nggak tahu sih ngomong apa-apa, tapi Amel sehat pasti ya? Oke. Sebelumnya Kak Ilvo nggak akan bertanya, maksudnya perihal, oh Amel kenapa sih kamu viral? Ceritain dong dari awal viral. Karena itu memang pertanyaan udah sering ditanyakan di beberapa podcast sebelumnya, ya kan. Terus yang kedua, sejarah flashback lagi kembali tentang viral kamu. Yang Kak Ilvo tanyakan saat ini di momen spesial ini, bagaimana rasanya kamu menjadi seorang Amel Amelia saat ini? Ya, aku tetap jadi diri sendiri. Aku nggak mau karena suatu momen yang bikin aku viral merubah aku menjadi sosok yang berbeda gitu. Jadi aku benar-benar harus tetap jadi diri sendiri deh pokoknya gitu. Nggak mau karena satu momen terus ngerasa kayak dikenal banyak orang terus viral gitu-gitu, ngerasa jadi kayak apa ya, sifat sombongnya naik, terus jadi ngerasa kayak punya kuasa kayak gitu. Aduh, amit-amit deh, nggak mau juga gitu. Terus apalagi kaget juga sih karena kan aku orangnya lebih ke private juga ya. Terus nggak banyak ngumbar momen gitu. Terus kayak ini juga momen baru sih, aku malah seneng banget. Jadi kayak belajar hal baru dan belajar banyak hal juga gitu. Oke, Kak Ilvo udah paling sangat tahu kamu dari awal. Karena pertama kali aku kenal Amel itu di bulan Juni, ya. Jadi pada saat kamu viral di aplikasi yang sebelah, akhirnya jujur dari awal pun, ya mungkin sama kamu aku bilang, dari awal Kak Ilvo tidak pernah ada feeling sama Amel. Sampai pada saat Amel udah sibuk dengan merilis single, aku masih dalam kondisi biasa-biasa aja. Kak Ilvo baru mulai speak up pada saat setelah kejadian yang pada saat ada single kedua, kemudian lagi ada acara lagi event di Bekasi. Di situ setelah itulah aku baru mulai untuk speak up tentang kamu, gitu ya.
Mel, adik kan tahu ya, sekarang ini tidak bisa kamu pungkiri kalau kamu itu dikenal orang. Merasa menjadi seorang bintang nggak saat ini? Sama sekali enggak. Soalnya aku masih nggak bisa bilang kalau misalkan diri aku bintang atau masih nggak percaya juga kalau dikenal sama banyak orang. Jadi kayak kalau misalkan orang ngomong apa atau apa tuh masih kayak masih nggak yakin 100% sure gitu loh sama keadaan sekarang gitu. Oke, kamu tidak merasa menjadi seorang bintang. Artinya kamu, oh gue ini bukan seorang, ibaratnya seorang bintang besar. Padahal memang orang selama ini bilang kamu mirip dengan seorang legend itu kan. Tapi kamu sadar, maksudnya kamu tahu, kamu tuh punya penggemar sangat banyak. Baik itu di seluruh Indonesia termasuk di luar negeri. Kamu tahu kalau kamu punya penggemar? Mungkin kalau dibilang penggemar aku kurang enak juga sih. Jadi aku nganggapnya tuh temen di berbagai negara aja gitu. Jadi kalau dibilang ngefans sama aku, aduh jangan gitu. Jangan sama sekali bilang ngefans sama aku, bilangnya kita temen aja terus mulai kenal sama orang baru gitu. Jadi buat dibilang fans, aduh big no banget. Oke, nah aku juga nggak ngerti harus ngomong apa karena aku dari awal pertemuan sama Amel, aduh, sangat bersyukur dipertemukan, nggak ada air mata kok, tenang aja. Kemudian kalau Amel sendiri saat ini memang fokus untuk sekolah. Iya benar banget. Aku udah semester 2 kelas 3 SMA. Terus bentar lagi insya Allah lulus dengan hasil yang terbaik. Aku pengennya sih gitu ya. Terus habis itu lanjut kuliah dan bener-bener ngelangkah ke pengalaman selanjutnya buat masa depan aku ke depannya. Oke. Sekarang ini kan banyak banget ya di YouTube. Kamu punya banyak support system, termasuk Bang Ilvo sendiri, konten kreator yang tiba-tiba fokus ke kamu, ibaratnya memberikan support secara, ya ibaratnya secara tidak langsung kan, ibaratnya gitu. Pendapat kamu beberapa banyak konten kreator yang kayak bisa kita sebut kayak Mincox, kayak Indra Kotiba, kayak Neng Amel, kayak Ruli, semuanya itu benar-benar sangat benar-benar tulus untuk mensupport kamu secara sistemnya lah gitu, ibaratnya memperkenalkan ke semua orang. Tanggapan kamu dengan terhadap konten kreator itu apa? Pertama-tama aku makasih banget karena jujur pas aku lagi down terus nonton video-video dari konten creator tersebut, dari ya pokoknya tadi yang disebutin, aku kadang suka ketawa aja ngelihatnya, terus kayak ngelihat diri sendiri masih kaget gitu, ini beneran gue gitu. Terus habis itu seneng sih, soalnya bener-bener mood booster setiap hari. Terus ngerasa kayak gak usah takut gitu, ada orang-orang yang selalu ngasih semangat apapun yang aku jalanin gitu. Oke. Sekarang kesibukan masih sibuk dengan project foto sana sini. Aku lihat kegiatan kamu seneng, happy. Happy banget karena menurutku aku nyaman ngelakuinnya gitu, no pressure, dan emang aku suka banget gitu. Dan karena foto yang awalnya aku insecure dan takut banget difoto sama banyak orang, ataupun kayak lagi foto keluarga aja bener-bener mojok gitu. Terus habis itu banyak orang yakinin kalau misalkan aku nggak usah insecure, setiap orang punya karismanya masing-masing, cantik itu relatif. Aku jadi lebih percaya diri, terus bisa lebih bebas buat bergaya di foto gitu. Jadi bener-bener momen di pas waktu awal viral terus foto-foto tuh benar-benar bikin aku jadi percaya diri. Oke. Keseharian Amel sendiri sekarang kan Amel ya ibaratnya ya mungkin Amel nggak merasa jadi bintang, tapi bagi Kak Ilvo itu Amel adalah bintang gitu kan.
Kalau di rumah, kamu seperti apa? Em, aku kadang suka udah kayak punya dunia sendiri gitu mungkin ya. Kadang suka kayak nyanyi-nyanyi sendiri atau kayak tiba-tiba minjem baju bunda atau pakai baju sendiri terus pura-pura catwalk lah gitu-gitu. Terus habis itu kadang nonton YouTube atau enggak dengerin lagu, terus kayak di setiap lagu yang aku dengerin tuh kayak punya ceritanya masing-masing, terus aku tulisin ke jadiin sebuah cerita atau enggak puisi gitu. Oke, berarti kamu sudah punya bakat untuk menulis dan aku sangat-sangat pada saat rilis single serupa yang aku dengerin bukan lagunya tapi part di bagian akhir puisi itu. Walaupun banyak orang udah mengklarifikasi ke aku itu memang puisi Amel dan Bunda. Sekarang Kak Ilvo sendiri mau nanya, itu puisi siapa? Itu puisi dari Bunda pertama, dari Bunda. Terus habis itu aku ngerasa kalau misal, jadi gini, kenapa aku suka nulis puisi itu karena menurutku aku nggak bisa curhat ke banyak orang, jadi aku tuanginnya ke tulisan gitu. Nah itu aku terinspirasi dari Bunda. Terus Bunda yang ngebantu aku ngerangkai kata-katanya kayak gimana, jadi suka nulis puisi. Dan itu pokoknya itu tulisan Bunda, murni tulisan Bunda. Murni tulisan Bunda. Berarti secara tidak langsung Bunda mungkin juga terinspirasi dari almarhumah. Karena di benak aku kata-kata aku ingin menata ulang Surya sesuai dengan yang dinaskahkannya, aku ingin memelukmu kembali dan tak mau melepaskan lagi. Aku mikir ini menurut aku bukan ibaratnya sosok pribadi Amel, tapi sosok pribadi dalam tanda kutip yang hadir pada saat penulisan puisi tersebut. Almarhumah maksud aku. Iya. Emang kadang tuh apa yang kita tulisin tuh bisa aja pesan yang kita nggak sadar kita tulis, terus unexpected juga, terus jadi apa ya, cerita lagi di puisinya gitu. Oke, Amel punya puisi pribadi? Punya. Banyak? Banyak, cuma kata-katanya masih belum aku rangkai dengan rapi gitu. Jadi masih aku keepin private dulu. Cuma ada beberapa yang udah aku publish ya. Oke, kayak salah satu project yang belum sempat aku bacain, storytelling kamu itu bagus banget. Karena menurut aku storytelling itu kan story, sebuah cerita, telling itu menceritakan. Dia aku nggak tahu kamu belajarnya dari mana gitu loh. Karena secara pribadi aku bikin storytelling itu selalu gagal. Karena storytelling itu cerita dan menceritakan. Kamu ada dua tokoh. Kita harus ada punya tokohnya, latar belakang tokohnya sendiri, ada konfliknya juga, dan setelah itu ada rangkuman dari garis merah dari cerita tersebut. Kamu bisa membuat storytelling itu dari sejak kapan? Mungkin aku anaknya tuh dulu tipe orang yang suka kalau misalkan nggak bergaul sama teman, aku baca novel. Aku baca cerita fiksi, aku bermain sama imajinasi aku. Di situ aku benar-benar ngerasa tempat healing aku di situ gitu. Jadi aku ngeluapin semua emosi aku, senang, happy, sedih, semuanya di cerita. Terus jadinya kebiasaan sampai sekarang gitu. Oke. Banyak yang sudah kita ketahui, tapi secara pribadi Kak Ilvo mau nanya nih. Tidak perlu dijawab secara detail. Lahir di bulan apa? Juni. Bintangnya berarti Gemini. Iya. Gemini itu adalah sosok perempuan yang sangat berhati lembut, tutur katanya lembut, dia punya tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa, tapi ada satu kekurangan. Kamu tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Masih punya keraguan. Tapi dan kamu punya rasa empati yang sangat tinggi. Aku ngelihat itu dari sosok Gemini yang saat ini. Berhubungan dengan bulan Juni, aku ada spesial akan memberikan sesuatu buat kamu. Tapi jangan kemana-mana. Oke, masih bersama gue Ilvo Tanjung dan masih bersama adik tercinta.
Kak Ilvo tuh sangat luar biasa bisa ketemu Ade di sini. Kerinduan aku tuh terobati banget, sumpah aku nggak bohong. Karena mungkin ini adalah jalan dari Tuhan, bukan hanya keinginan aku, dari teman-teman juga ya, teman-teman fansnya Amel. Ayo dong ketemu Amel, ayo dong ketemu Amel, dan aku ketemu sekarang. Dan harapan Kak Ilvo setelah ini bukan pertemuan yang terakhir, kita masih berlanjut. Amel sekarang udah punya satu kakak lagi, ya. Jadi apapun yang terjadi, aku ada buat kamu. Oke, nanti kita bisa berkomunikasi lagi, dan yang pastinya Kak Ilvo tuh pengennya Amel jangan canggung. Kak Ilvo siap kapanpun Amel butuhkan. Kalau misalnya pengen curhat segala macam, ataupun juga mungkin aku nggak terlalu banyak pengalaman yang bisa membantu kamu, tapi tujuannya Kak Ilvo akan menjadi support system kamu untuk selamanya. Karena itu sumpah saya di makam almarhumah. Aku bilang aku udah siap untuk ketemu adek, dan aku nggak mau lagi untuk ninggalin adek sampai kapanpun. Jadi makanya kadang aku kesel kenapa fans masih meragukan Kak Ilvo gimana sama Amel, takutnya ya aku juga bukan siapa-siapa ya dek, tapi pastinya harapan fans itu sangat besar sekali. Oke, ngomongin masalah bulan Juni, nah seorang gadis Gemini cantik ini harus berhak mendapatkan kado ini, dan kamu boleh buka sekarang. Dan ini tidak seberapa, jangan dinilai dari apanya, yang penting ada maknanya yang Kak Ilvo berikan untuk Amel. Dan buat teman-teman, seperti yang saya janjikan, nanti akan mendapatkan hadiah sesuai dengan pertanyaannya. Silahkan jawab selengkap-lengkapnya pada saat Amel membuka untuk kado ini. Silahkan Amel dibuka. Kok aku deg-degan ya? Semoga Amel suka. Oke. Aku tahu warna pink dan warna biru muda ini bukan warna kesukaan kamu, tapi aku sengaja ngasih sih. Untuk sang pengobat rindu Amel Amelia, teruslah menata ulang surya melewati cerita yang telah dinaskahkannya. Elva Tanjung menyapamu. Oke. Silakan. Aku jadi deg-degan. Oke, teman-teman, nggak apa-apa, diangkat aja. Oke. Nanti aku akan jelaskan satu persatu. Oke. So, pertamanya ini ya. Oke, boleh dilihatkan? Oke. Kenapa aku kasih buku ini? Dia adalah salah satu penulis besar. Kamu mencintai karya sastra, seni, dan puisi, dan dia mempunyai kalimat-kalimat indah di dalam buku ini. Spesial buat kamu. Aku seneng banget. And then yang kedua? Yang kedua ini. Ini buku yang salah satu aku punya yang bagian part pertama. Tapi kenapa untuk bagian part kedua ini aku berikan ke kamu? Di belakangnya ada tulisannya, alasan kenapa Tuhan menciptakan seseorang. Kamu adalah orang yang terpilih. And then Eyang Sapardi adalah salah satu karya sastrawan. Aku sengaja pilihkan Hujan Bulan Juni karena pada saat di bulan Juni aku mengenal seorang Amel Amelia, dan pada saat bulan Juni Amel dilahirkan. Aku juga kaget banget. Dan ini yang paling penting, sesuai dengan harapan Amel, dan ini akan menjadi kenyataan kalau memang kamu memang fokus. Kamu menjadi seorang psikolog. Aku speechless banget. Karena emang dari kemarin butuh banget, terus pengen belajar, cuma bingung juga harus mulai dari mana. Jadi sekarang udah tahu harus mulai dari mana. Jadi dari baca buku ini adalah intinya, ibaratnya ini adalah doa dari Kak Ilvo untuk Amel. Aku kamu, even apapun keputusan yang akan kamu ambil nanti, kita akan tetap support kamu. Amel tidak bisa dipaksakan, mungkin harus masuk ke jalur manapun, tapi yang penting doa dari kami itu semua tulus buat Amel. Pokoknya kamu harus tetap ada di hati kita semua. Oke? Oke, siap. Harus. Tetap semangat ya, jangan sedih ya. Dan aku juga minta maaf kalau misalnya memang Kak Ilvo kan orangnya nggak bisa mengontrol diri. Aku suka emosional, kamu tahu kan. Aku kalau udah marah sama hater udah blak-blakan semua keluar. Tapi sebenarnya tujuannya ya karena aku ingin ngelindungin kamu.
Itu aja. Thank you. Oke. Harapan Amel ke depannya apa? Harapan aku ke depannya buat terus ngelangkah, jangan berhenti di tempat. Kalau misalkan mau berhenti karena capek ya nggak masalah, cuma abis itu jangan lupa buat melangkah lebih lanjut lagi ke masa depannya gitu. Karena aku percaya banget kalau misalkan bahagia nungguin kita di titik yang tepat. Oke. Aku boleh nanya satu lagi nggak? Pendapat kamu ketemu dengan seseorang Ilvo Tanjung apa? Aku deg-degan, kepikiran mulu, terus habis itu gak tahu ya, mungkin aku setiap ketemu orang baru pasti selalu deg-degan, terus takut gak enak, terus mikirin overthinking macem-macem lah gitu. Terus habis itu pas ketemu ternyata aku ngerasa tenang-tenang aja, terus ngerasa kakak juga orangnya positif banget gitu. Jadi aku ngerasa nggak ada yang perlu aku takutin karena bisa percaya sama Kak Ilva gitu. Ya gitu deh. Amanat teteh akan aku laksanain kok demi Allah ya. Udah semua itu cukup di doa aja ya. Udahlah, intinya aku udah ketemu teteh ada gitu loh. Teteh ada di diri kamu. Aku nggak peduli dengan omongan orang lain, aku nggak akan dengerin apa omongan orang lain. Semangat, kan harus lagi. Aduh, kakak bukan laki. Aduh, gue jadi nangis. Oke, boleh aku pegang tangan kamu sekali lagi? Terima kasih udah hadir. Aku bisa merasakan. Aduh, nggak tahu. Aku nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Tapi yang penting ada. Dari pertama kali kamu masuk, aku udah nggak tahu angkat kursi bla-bla balik. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Terus ada juga grogi, tapi aku ingin ya mudah-mudahan teteh di sana ngelihat ini gitu kan ya. Terus ya pastinya aku pengen Ade tetap ada, berkarir, punya program di channel pribadi, lanjutkan itu aja. Karena dengan berjalannya waktu, kamu akan tahu nih ke arah mana nantinya Amel yang akan Amel pilih. Tapi tetap ujungnya ke sini ya, ke psikologi ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya nggak mau banyak nggak terlalu panjang untuk hari ini, tapi mudah-mudahan program ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan hutang saya sudah lunas untuk ketemu dengan Amel. Nanti ke depannya seperti apa, biarkan nanti kita berjalan sesuai dengan waktunya aja. Saya Ilvo Tanjung dan Amel Amelia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Thank you, Kak. Tidak ada ibu yang akan terima anaknya ibaratnya dengan kata-kata negatif seperti itu. Karena jujur kalau misalnya Ilvo sendiri, pasti Mama Ilvo akan marah-marah. Tapi Bunda benar-benar memberikan kekuatan untuk kita, bukan hanya untuk Amel aja, tapi untuk seluruh fans. Bunda begitu ikhlas banget, Bun. Kenapa, Bun? Bang Ilvo, sini dong bang, jangan pergi, aku pengen ketemu bang, ayo kita ngobrol. Bang Ilvo jangan marah sama Kafe gak salah.